Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 24, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Setelah Cristiano Vasco selesai berbicara, dia memandang Wilson dan Oscar Lewis dan berkata, kalian berdua akan diberhentikan mulai hari ini, dan kalian akan diselidiki. Korupsi harus dihukum berat. Wilson dan Oscar Lewis semua merosot ke tanah ketakutan. Jika mereka memeriksa, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Wali Kota Vasco, Tuan Nathan, mari kita bicara di tempat lain. Tiago Levon sudah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan ruangan lagi. Ya, Cristiano Vasco mengangguk, dan kemudian berkata kepada beberapa orang yang datang bersamanya, kalian kembali dan tunggu aku akan pergi sebentar. Beberapa orang pergi, Cristiano Vasco dan Nathan Lewis juga berjalan keluar dari kamar pribadi. Tiago Levon ketika berjalan keluar, dia memberi Wilson dan putranya, dan keluarga Oscar Lewis tatapan dingin, dengan sedikit penghinaan di matanya. Melihat punggung Nathan Lewis, keluarga Oscar Lewis sangat menyesal. Jika mereka tidak memperlakukan keluarga Nathan Lewis seperti ini, apakah itu akan menjadi hasil lain? Tapi di mana di dunia ini ada orang yang menjual kamu yang menyesal? Nathan Lewis tidak tinggal di restoran terlalu lama, tetapi hanya mengobrol dengan Cristiano Vasco. Alasan mengapa Cristiano Vasco mencari Nathan Lewis adalah untuk berterima kasih padanya, dan juga untuknya. Demi dirinya sendiri dia berharap Nathan Lewis akan membiarkan Rafael Vasco pergi. Tidak masalah bagi Nathan Lewis, selama Rafael Vasco tidak memprovokasi dia, tentu saja Nathan Lewis tidak akan menyusahkan Rafael Vasco itu. Ketika Nathan Lewis berjalan keluar dari restoran, dia menemukan bahwa orang tuanya bergegas. Nathan Lewis, kamu baik-baik saja? Helena Thier bertanya dengan keringat di wajahnya. Bu, aku baik-baik saja, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Nathan Lewis bertanya dengan ekspresi bingung. Bukankah ini takut akan kecelakaanmu? Ayahmu dan saya telah menemukan sejumlah uang, tetapi kami tidak tahu apakah itu cukup. Helena Thier membuka tasnya, dan itu penuh dengan uang, baru dan lama, kecil dan utuh satu tas penuh, diperkirakan ada 2 atau 3 ribu. Melihat uang di dalamnya, mata Nathan Lewis langsung memerah. Dia memeluk Helena Thier dan berkata, Bu, tidak perlu, paman kedua telah memberi saya uang. Alasan mengapa Nathan Lewis sangat bersemangat adalah karena dia berpikir tentang kembali, temukan kesempatan untuk bertanya kepada orang tuanya. Apakah mereka mengadopsinya? Tetapi pada saat ini, Nathan Lewis tidak ingin bertanya apa-apa. Apakah dia mengadopsinya atau tidak, dia hanya memiliki orang tuanya saat ini. Paman keduamu memberi uang, apa yang dia beri? Helena Thier tidak percaya. Oke, selama tidak apa-apa, ayo cepat, jangan lama-lama di sini. Desak Alston Lewis, dia selalu merasa tidak aman tinggal di sini. Setelah pergi, Nathan Lewis pulang, sementara Helena Thier dan Alston Lewis pergi untuk membayar kembali uang pinjaman. Setelah kembali ke rumah, Nathan Lewis duduk bersila di tempat tidur, berencana untuk berlatih sebentar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menenangkan diri, itu tidak ada gunanya kata-kata benih liar Oscar Lewis selalu terngiang di telinga Nathan Lewis. Ah! Nathan Lewis berteriak, menggelengkan kepalanya. Dengan putus asa, mencoba mengusir suara itu, tetapi itu tidak berguna. Nathan Lewis tahu bahwa dia memiliki iblis batiniah, dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan iblis batiniah adalah dengan bertanya dengan jelas apa yang ingin dia ketahui. Tapi Nathan Lewis tidak bisa membuka mulutnya, dia tidak punya cara untuk bertanya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, baik Helena Thier dan Alston Lewis sangat mencintainya, bahkan jika Alston Lewis keras, dia tidak pernah melawannya. Nathan Lewis tidak pernah berpikir bahwa dia bukan orang tua kandungnya, dan dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali, tetapi sekarang, Nathan Lewis berantakan dan tidak bisa tenang lagi. Nathan Lewis berjuang untuk waktu yang lama, sampai Helena Thier memanggil Nathan Lewis untuk makan malam, dan Nathan Lewis berjalan keluar dari ruangan. Melihat wajah Nathan Lewis tidak terlalu baik,
Helena Tier buru-buru bertanya, Nathan, apakah kamu sakit? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bu, aku baik-baik saja, kata Nathan Louis sambil tersenyum. Duduk di meja makan, keluarga sedang makan, tidak ada yang berbicara, dan suasana menjadi sedikit aneh. Nathan Louis takut orang tuanya akan melihat keanehannya, jadi dia buru-buru mengambil 2 gigitan, dan berkata dia kenyang dan pergi. Helena Tier dan Alston Louis saling memandang, dan keduanya menghela nafas berat. Itu akan datang, cepat atau lambat. Alston Louis menghela nafas pelan. Selama bertahun-tahun, saya telah lama menganggap Nathan Louis sebagai anak saya, dan saya sudah lama lupa bahwa dia mengadopsinya. Mengapa Oscar Louis itu berbicara omong kosong, kata Helena Tier, matanya berputar. Sekarang Nathan Louis memiliki banyak hal di pikirannya, sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya. Nathan Louis sudah dewasa, kita harus memberitahunya, dia juga harus memiliki hak untuk mengetahui latar belakangnya, kita jangan terlalu egois. Alston Louis duduk di samping Helena Tier, dia berkata dengan lembut memeluk bahu Helena Tier. Tapi aku takut Nathan Louis akan meninggalkan kita dan menemukan orang tua kandungnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya di duniaku. Helena Tier, yang telah duduk selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba biarkan dia tidak bisa menerimanya tanpa seorang anak. Apakah dia dapat menemukan orang tua kandungnya atau tidak, biarkan dia memutuskan sendiri. Bahkan jika Nathan Louis pergi, aku akan berada di sisimu, dan kita akan menjalani sisa waktu bersama-sama. Alston Louis mencoba yang terbaik untuk menghibur Helena Tier, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengucapkan kata-kata yang paling lembut. Helena Tier meringkuk di bahu Alston Louis, air mata jatuh setetes demi setetes. Setelah beberapa lama, Helena Tier bangkit dan menyeka air matanya, dan berkata kepada Alston Louis, pergi dan panggil Nathan. Alston Louis mengangguk, berjalan ke kamar tidur dan mengetuk pintu Nathan Louis. Nathan Louis, keluarlah, ibuku dan aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Setelah Alston Louis selesai berbicara, dia pergi. Dan Nathan Louis di ruangan itu tercengang, dia sepertinya bisa menebak apa yang akan dikatakan orang tuanya. Nathan Louis sedikit berkonflik, dia tidak mau mengakui bahwa mereka mengadopsinya, tetapi dia benar-benar ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Setelah ragu-ragu sebentar, Nathan Louis keluar. Pada saat ini, Helena Tier dan Alston Louis sudah duduk di sofa. Tak satu pun dari mereka berbicara. Suasananya sedikit menyedihkan. Di depan Helena Tier, ada sebuah kotak kayu kecil, yang hanya seukuran telapak tangan. Ayah, Bu, Nathan Louis berkata pada Alston Louis dan Helena Tier. Duduklah. Alston Louis meminta Nathan Louis untuk duduk, lalu mengambil 2 batang rokok, dan berkata kepada Nathan Louis, Nathan Louis, kamu sudah dewasa, jadi aku harus memberitahumu beberapa hal. Berbicara tentang ini, Alston Louis berhenti berbicara, tetapi memandang Helena Tier yang ada di samping, sementara Helena Tier menghindari matanya, dan dia sendiri tidak ingin melihat Nathan Louis. Tak satu pun dari keduanya ingin berbicara, jadi mereka menemui jalan buntu. Ayah, Bu, tidak peduli apa itu, kamu akan selalu menjadi orang tuaku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan memberimu usia tua dan kematian, dan aku akan memberimu cucu besar yang gemuk, kata Nathan Louis, dan berlutut langsung ke Alston Louis dan Helena Tier. Helena Tier tidak bisa menahannya, air matanya mengalir lagi, dia buru-buru melangkah maju untuk membantu Nathan Louis berdiri, dan memeluk Nathan Louis dengan erat, anak baik, anak baik. Bu, jangan menangis, tidak peduli apakah saya anak biologis Anda atau tidak, Anda akan selalu menjadi ibu saya. Anda telah membesarkan saya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Saya masih ingat ketika saya berusia 5 tahun, Anda membawa saya ke dokter di tengah hujan lebat di malam hari. Nathan Louis membantu Helena Tier menyeka air matanya. Kata-kata Nathan Louis membuat Helena Tier meletakkan kekhawatirannya dan memandang Nathan Louis dengan sangat lega. Nak, kamu memang tidak dilahirkan dari ibumu. Saya memiliki masalah fisik dan saya tidak dapat memiliki anak sama sekali. Kamu dijemput oleh ayahmu di pinggir jalan, kamu masih sangat kecil saat itu, dan tahun aku menjemputmu masih musim dingin, dan seluruh tubuhmu merah karena kedinginan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengaku dengan darah Helena Tier mulai perlahan berbicara tentang tahun ketika Nathan Louis dijemput. Helena Tier banyak berbicara, dan Nathan Louis mendengarkan dengan sangat seksama. Karena dia sudah memikirkannya, ekspresi Nathan Louis tidak banyak berubah. Tidak ada apa-apa padamu saat itu,
hanya ada liontin giok seperti itu, dan ibu menyimpannya untukmu. Helena Tier berkata, dan membuka kotak kayu kecil, ada liontin giok hijau di dalamnya, dan liontin giok masih berwarna merah darah. Nathan Louis mengambil liontin giok dan memegangnya di tangannya, dan tiba-tiba merasakan arus hangat membungkus tubuhnya. Tidak ada cara untuk mengungkapkan perasaan nyaman itu dengan kata-kata. Liontin giok ini tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya, dan dia bahkan bisa merasakan dunia di liontin giok, yang merupakan perasaan hubungan darah. Nak, ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tua kandungmu untukmu. Sekarang diberikan kepadamu. Adapun informasi lainnya, kami tidak tahu lagi. Helena Tier berkata dengan ringan. Saat ini, suasana hatinya jauh lebih tenang. Beberapa hal dikatakan, dan itu tidak seburuk yang dibayangkan. Nathan Louis, jika kamu ingin menemukan orang tua kandungmu, kami tidak akan menghentikanmu. Bagaimanapun, kamu berhak untuk mengetahui siapa orang tua kandungmu, kata Alston Louis kepada Nathan Louis. Ibu dan ayah, jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemanapun, aku putramu, dan aku tidak akan pernah berubah, kata Nathan Louis dengan tatapan serius. Melihat ekspresi serius Nathan Louis, Alston Louis juga menunjukkan senyum lega di wajahnya. Ya, kamu adalah putra Alston Louisku. Siapapun yang berani berbicara omong kosong dan mengatakan kamu adalah ras liar, aku akan melawannya. Alston Louis mengepalkan tinjunya. Jika Oscar Louis berani mengatakan Nathan Louis saat ini, diperkirakan bahwa dia tidak ragu-ragu untuk bertindak. Setelah keluarga mengobrol sebentar, Nathan Louis kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar tidur, Nathan Louis tidak sabar untuk mengambil liontin giok, dan jejak kekuatan spiritual mulai menyuntikkan ke dalam liontin giok. Ketika dia baru saja mendapatkan liontin giok, Nathan Louis merasa ada fluktuasi energi spiritual di liontin giok, seolah-olah ada sesuatu yang disegel di liontin giok. Namun, ketika Nathan Louis menyuntikkan energi spiritual ke dalam liontin batu giok, itu langsung dipantulkan kembali, bahkan ada tabu di liontin batu giok, yang membuat Nathan Louis merasa sedikit aneh. Jadi Nathan Louis meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi tidak peduli seberapa keras Nathan Louis mencoba, tidak ada cara untuk mematahkan tabu. Melihat liontin giok di tangannya, Nathan Louis sedikit kewalahan. Dia dapat yakin bahwa pasti ada sesuatu di liontin batu giok itu, tetapi apa itu, Anda perlu menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk mengetahuinya. Tepat ketika Nathan Louis bingung, dia tiba-tiba teringat episode yang sering dia lihat di drama TV, mengaku kerabatnya dengan meneteskan darah. Jika ini adalah liontin giok yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, bisakah itu hanya dibuka dengan darahnya sendiri? Memikirkan hal ini, Nathan Louis menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di liontin batu giok. Darah diserap dalam sekejap, dan kemudian liontin batu giok tiba-tiba bersinar merah, dan seluruh ruangan menjadi sangat merah, diikuti oleh suara teredam, dan liontin batu giok di tangan Nathan Louis berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosok seorang wanita muncul. Wanita itu mengenakan gaun putih kuno, dan wajahnya yang halus luar biasa, seperti peri dalam lukisan. Ketika Nathan Louis melihat wanita ini, ada rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, dan dia merasa sangat dekat. Nak, saya tidak berharap Anda hidup, itu sangat bagus, adalah di mata wanita itu. Siapa kamu? Nathan Louis bertanya dengan suara rendah. Ketika kamu melihatku, kamu pasti akan merasa sangat penasaran dan takut, tetapi kamu tidak perlu takut, aku tidak akan menyakitimu, karena aku adalah ibu kandungmu, meninggalkan dirimu sendiri. Pada kenyataannya, aku benar-benar enggan, tapi aku tidak punya pilihan, kalau tidak mereka akan membunuhmu. Siapa mereka? Nathan Louis sedikit mengernyit. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi wanita itu tidak menjawab Nathan Louis, tetapi melanjutkan, Nak, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui di dunia ini, kamu tidak boleh penasaran, dan jangan menjelajah, karena di bidang yang tidak diketahui, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Ada terlalu banyak bahaya, Anda memiliki garis keturunan saya di dalam diri Anda, pasti ada sesuatu yang berbeda dari orang biasa, tetapi Anda tidak perlu panik, jadilah orang biasa. Jangan menginjakan kaki di dunia kultivasi abadi, apalagi pergi ke sana. Pulau Suolo, jangan pergi ke sana. Anda dapat melihat bahwa Anda masih hidup, dan ibumu akan lega. Jangan mencoba mencari aku, kamu tidak dapat menemukanku sama sekali. Ingat apa yang ibumu katakan, jangan pergi ke Pulau Suolo. Jangan pergi. Perlahan, sosok wanita itu menjadi semakin kabur, dan akhirnya menghilang. Siapa kamu? Apa yang terjadi?
Nathan Louis berteriak, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Segala sesuatu di ruangan itu telah kembali tenang, hanya bubuk di tanah yang memberitahu Nathan Louis bahwa semuanya baru saja terjadi. Pulau Swallow? Mengapa Pulau Swallow lagi? Apa yang terjadi? Nathan Louis dalam keadaan bingung. Dia tidak mengerti pria yang mengaku sebagai ibunya. Wanita, mengapa berhenti diri Anda dari melangkah ke dunia keabadian? Bagaimana dengan mencegah diri Anda pergi ke Pulau Swallow? Tetapi kepala naga tua membawanya ke dunia keabadian, tetapi mengatakan pada dirinya sendiri tentang Pulau Swallow, dan memberitahu Nathan Louis bahwa dia harus pergi ke Pulau Swallow setelah kekuatannya yang besar. Satu membiarkannya pergi, dan yang lain berusaha mati-matian untuk menghentikannya pergi. Nathan Louis sekarang tercengang. Setelah berpikir keras di tengah malam, Nathan Louis bahkan tidak memahaminya, dia tidak tahu banyak hal, jadi tidak mungkin untuk mengerti. Sebaiknya aku meningkatkan kekuatanku dulu, dan membicarakannya setelah aku pergi ke Pulau Volgandros pada tanggal 15 Juli. Mungkin ketika aku pergi ke Pulau Volgandros, aku akan mengetahui beberapa hal yang ingin aku ketahui. Nathan Louis menghela nafas, dia tidak lagi memikirkannya, lalu tidur. Bar Phoenix. Meskipun sudah larut malam, ada banyak mobil mewah di depan bar, dan banyak pria tampan dan wanita cantik sedang minum dan menari di bar, dan mereka bermain dengan sangat santai. Di meja di sudut bar, ada lebih dari selusin botol anggur kosong di depan Leon Cale, dia sudah lama minum di sini. Meskipun Nathan Louis tidak akan mencari masalah dengan keluarga Cale, Leon Cale benar-benar menjadi bahan tertawaan di kalangan kelas atas ini. Kakak Leon, aku tahu kamu pasti akan berada di sini, berhenti minum, kamu minum terlalu banyak. Pada saat ini, Shania Gwen berjalan dengan pakaian terbuka dan duduk di samping Leon Cale. Shania Gwen tahu bagaimana dia memohon Nathan Louis tidak akan memaafkannya, dan pada reuni kelas, dia kehilangan muka, jadi dia harus mengandalkan Leon Cale untuk berdiri lagi. Sekarang, selain Leon Cale, dia benar-benar tidak dapat diandalkan, dan reputasinya telah hancur di lingkaran atas Gruyères. Kenapa kamu di sini? Menyingkir. Leon Cale melihat bahwa itu adalah Shania Gwen, dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mendorong Shania Gwen pergi. Kakak Leon, apakah kamu masih takut pada Nathan Louis? Kamu telah memberinya 2 perusahaan, dan dia juga mengatakan bahwa tidak baik berada dalam masalah. Apa yang kamu takutkan? Shania Gwen bertanya pada Leon Cale. Kata-kata Shania Gwen menyebabkan banyak orang di sekitar langsung melemparkan pandangan main-main ke Leon Cale. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, wajah Leon Cale menjadi marah. Kamu omong kosong, aku takut padanya, aku tidak takut padanya sama sekali, aku tidak takut pada siapapun. Leon Cale, yang telah minum banyak, tidak lagi takut padanya saat ini. Tahu apa yang harus ditakuti? Kakak Leon, karena kamu tidak takut, mengapa kita tidak terus bersama? Undangan pernikahan semua dikirim, tetapi pernikahan itu tidak terjadi. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan dari yang lain? Shania Gwen melangkah maju dan melingkarkan lengannya di leher Leon Cale. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Shania Gwen tidak tahu, saat ini Leon Cale telah lama menjadi bahan tertawaan kalangan kelas atas, jika tidak, dia tidak akan minum sendirian. Tertawa, siapa yang berani tertawa? Keluarga Cale saya masih dianggap sebagai keluarga kelas 1 bahkan jika mereka dikirim ke 2 perusahaan, siapa yang berani menertawakan saya? Leon Cale menamparkan meja dengan keras, menggeram keras. Orang-orang di sekitarnya langsung melemparkan pandangan menghina, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Papa, tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertepuk tangan dan berjalan, menatap Leon Cale dengan mencibir, tuan muda tertua yang bermartabat dari keluarga Cale. Takut tentang kebajikan ini, beraninya kamu membual tentang hal itu di bar. Siapa yang mengatakan itu? Aku. Leon Cale sangat marah, tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat orang yang datang, dia langsung tercengang, setengah bangun dalam sekejap, dan berkata dengan ekspresi ngeri. Tuan Hilario, orang yang datang adalah Hilario Theo dari keluarga Theo di ibu kota provinsi. Melihat bahwa Hilario Theo datang ke Gruyères, banyak tuan muda dan wanita muda kaya berkumpul. Mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk mengenal Hilario Theo, dan bahkan banyak gadis. Mengedipkan mata pada Hilario Theo. Anda harus tahu bahwa Gruyères dan ibu kota provinsi tidak ada bandingannya, seperti kucing dan harimau, bahkan klan keluarga bangsawan di Gruyères, di mata keluarga kaya di ibu kota provinsi ini, mereka seperti semut. Minggir,
Kedua pengawal yang mengikuti Hilario Theo langsung bergegas ke samping beberapa tuan muda dan wanita kaya yang mengelilinginya. Anda harus tahu bahwa masing-masing dari generasi kedua yang kaya ini lebih sombong dan mendominasi, tetapi ditegur oleh pengawal keluarga Theo seperti ini, satu persatu, tidak ada yang berani berbicara, dan dengan patuh pergi. Melihat pemandangan di depannya, Shania Gwen sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa dia berada di puncak hidupnya ketika dia berada di sebelah Leon Kail. Tetapi sekarang melihat adegan ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar katak di dasar sumur. Ikut denganku, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Hilario Theo mengikuti Leon Kail dan berbalik dan berjalan keluar. Tetapi ketika dia berbalik, dia sengaja melihat Shania Gwen di sebelah Leon Kail. Kali ini Shania Gwen buru-buru mengangkat kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkannya di depan Hilario Theo. Hilario Theo mengangkat sudut mulutnya dan segera pergi. Sementara Leon Kail mengguncang tubuhnya dan dibantu keluar dari bar oleh Shania Gwen. Hilario Theo sedang duduk di Rolls-Royce menunggu mereka saat ini. Setelah menurunkan kaca jendela, Hilario Theo berkata kepada Leon Kail, masuk ke mobil. Shania Gwen membantu Leon Kail masuk ke dalam mobil, tetapi tertangkap oleh Leon Kail mendorongnya menjauh, pergi. Shania berpura-pura menyedihkan, dan mau tidak mau melirik Hilario Theo. Biarkan dia naik, Hilario Theo berkata. Leon Kail berani mengatakan apapun, Shania Gwen masuk ke dalam mobil. Mobil telah berjalan selama lebih dari setengah jam sebelum berhenti di jalan yang sedang dibangun. Itu gelap gulita dan tidak ada lampu jalan di sekitar, itu tampak sedikit menakutkan. Tuan muda Hilario, untuk apa kau mencariku? Melihat kegelapan di sekelilingnya, Leon Kail sudah terbangun dengan ketakutan saat ini. Semua orang turun, Hilario Theo memerintahkan pengawal untuk turun, dan kemudian melirik Shania Gwen. Shania Gwen juga membuka pintu mobil dan berjalan perlahan. Pada saat ini, hanya Hilario Theo dan Leon Kail yang tersisa di dalam mobil, dan dahi Leon Kail mulai berkeringat. Dia tidak merasa bahwa dia telah menyinggung keluarga Theo, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Hilario Theo padanya, dan dia bahkan membawanya ke tempat seperti itu. Apakah wanita itu pacarmu? Hilario Theo bertanya. Ya, tidak. Leon Kail menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Melihat Leon Kail seperti itu, Hilario Theo mendengus dingin, karena Nathan Lewis kalian putus, kan? Wanita itu adalah mantan pacar Nathan Lewis. Leon Kail tertegun sejenak. Dia tidak tahu bagaimana Hilario Theo ini tahu hal-hal ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jangan menatapku begitu terkejut, tidak ada apapun di Provinsi Kadakues yang bisa disembunyikan dariku. Apakah kamu, putra keluarga Kail yang bermartabat, bersedia dihancurkan oleh seorang mantan tahanan? Hilario Theo memandang Leon dengan jijik. Hei, Leon Kail menghela nafas, Tuan muda Hilario tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan Nathan Lewis, tetapi Garrison Shrio, Tiago Levon, dan William Smith menyukainya, semua menghormatinya. Keluarga Kailku tidak bisa dibandingkan. Hahaha, Garrison Shrio, Tiago Levon, William Smith sangat kuat, mereka benar-benar menakutkan. Hilario Theo tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Leon Kail berkata dengan ekspresi malu, orang-orang ini bukan apa-apa di mata Tuan Hilario, tentu saja, tetapi bagaimana keluarga Kail saya berani membandingkannya dengan Tuan Hilario. Leon Kail, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, apakah kamu bersedia? Mata Hilario Theo menyipit. Leon Kail tertegun dan berkata, saya tidak tahu kesempatan apa yang dibicarakan Tuan Hilario. Saya dapat membiarkan Anda membalas dendam pada Nathan Lewis sebanyak yang Anda inginkan, tetapi tidak ada orang yang Anda sebutkan akan berani membantu, kata Hilario Theo dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Benarkah? Mata Leon Kail berbinar, tetapi segera memudar dan berkata, mengapa Tuan muda Hilario membantu saya? Saya tidak berpikir Tuan muda Hilario senang membantu orang lain. Hilario Theo, tidak pernah membantu orang lain, aku membantumu berurusan dengan Nathan Lewis, tetapi juga membantu diriku, apakah kamu lupa hubunganku dengan Ariana Smith? Hilario Theo tertawa. Leon Kail terkejut sejenak, tetapi kemudian dia berkata dengan penuh semangat, Tuan muda Hilario menyukai Ariana Smith, tetapi sekarang Nathan Lewis dan Ariana Smith sangat dekat. Keduanya telah mengatakan di depan umum bahwa mereka adalah pacar. Ya, bagaimana mungkin wanitaku direnggut oleh seorang mantan tahanan? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, bahwa Rafael Vasco juga mematahkan pergelangan tangannya oleh Nathan Lewis ini, dan sekarang dia membenci Nathan Lewis sampai ke intinya, pikir ada aku di baliknya dengan Rafael Vasco mendukungmu,
siapa yang berani membantu Nathan Luis? Hilario Theo berkata dengan ekspresi sinis. Rafael Vasco, mata Leon Kale tiba-tiba melebar, apakah itu putra wali kota Vasco? Ya, kalau begitu Rafael Vasco juga menyukai Ariana Smith, kamu seharusnya mendengar bahwa kedua orang itu berselisih tentang ini, dan sekarang Rafael Vasco suka Ariana Smith. Karena identitasnya, sulit bagi Rafael untuk menunjukkan wajahnya, dan lagi pula, aku datang dari jauh, dan aku tidak cocok, jadi kandidat yang paling cocok adalah kamu. Kata Hilario Theo melihat Leon Kale tanpa ragu-ragu. Hahaha, haha. Nathan Luis ini benar-benar bintang ulang tahun yang makan arsenik dan berpikir bahwa dia memiliki umur panjang. Bahkan putra wali kota Vasco berani mengalahkannya. Kali ini dia pasti sudah mati. Leon Kale tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Jika aku tahu itu, dua perusahaan saya tidak akan diberikan kepadanya. Bunuh Nathan Luis, perusahaan akan kembali ke tangan Anda. Hilario Theo tersenyum. Ya, Leon Kale mengangguk, Tuan Muda Hilario, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Nathan Luis tahu kungfu dan sangat kuat, saya takut. Jangan khawatir, saya akan membawa dua pengawal ini untuk kamu kirim. Mereka semua ahli, dan jika kamu melakukan ini, pastikan Nathan Luis akan patuh. Hilario Theo berbisik di telinga Leon Kale. Setelah mendengarkan kata-kata Hilario Theo, Leon Kale tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tuan Muda Hilario, ini, bukankah ini? Maka William Smith pasti akan membalas dendam seperti orang gila, atau apa yang ingin kamu lakukan pada Ariana Smith, dia hanya umpan. Ketika seseorang memberikannya kepadaku, apa yang bisa William Smith lakukan padaku? Hilario Theo menatap Leon Kale dengan tatapan menghina. Itu benar, Leon Kale mengangguk, karena Tuan Muda Hilario ada di belakangku, aku tidak perlu takut. Pergilah, aku percaya padamu, ketika saatnya tiba ketika kita berdua bergandung, keluarga Kelmu pasti akan menjadi orang terkaya di Gruyères. Hilario Theo menepuk bahu Leon Kale. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Muda Hilario, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan. Leon Kale membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Tunggu sebentar, Hilario Theo menghentikan Leon Kale. Tuan Muda Hilario, apa lagi yang? Leon Kale bertanya, aku akan tinggal di Gruyères selama beberapa hari kali ini, dan biarkan wanita ini menemaniku selama beberapa hari, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Hilario Theo menunjuk ke arah Shania Gwen dan berkata, Tuan Muda Hilario menyukainya, gunakan saja. Leon Kale tidak peduli, itu hanya seorang wanita, bukan masalah besar. Leon Kale turun dari mobil, memandang Shania Gwen dan berkata, kesempatanmu ada di sini, jaga baik-baik Tuan Hilario, dan mungkin kamu akan menjadi sukses. Shania Gwen tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kedua pengawal itu langsung mendukung Shania Gwen dan melemparkannya padanya. Di dalam mobil, lalu menutup pintu dan mengikuti Leon Kale pergi. Leon Kale melihat lengannya, yang masih diperban, dan matanya berkilat malu. Tuan Muda Hilario, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Shania Gwen memandang Hilario Theo di dalam mobil, sedikit ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu, wanita yang bisa menemaniku beruntung, selama kamu mengikutiku, tidak ada yang akan berani memprovokasi kamu di Gruyères. Hilario berkata, dan bergegas menuju Shania Gwen. Jangan, Shania Gwen berjuang beberapa kali, dan dengan cepat menurut. Bodi mobil bergetar hebat, dan semburan jeritan keluar. Keesokan paginya, setelah Nathan Luis sarapan, dia menelepon Tiago Levon, dan kemudian pergi ke restoran kolega untuk menemukan Tiago Levon. Dia ingin Tiago Levon mengambil tindakan sesegera mungkin dengan pil kecil di tangannya, dan dia juga sedang mempersiapkan materi. Nathan Luis ingin cepat mengumpulkan dana dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Dia tidak sabar untuk pergi ke Pulau Suolo. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang ada di Pulau Suolo dan mengapa ibu kandungnya tidak akan membiarkannya pergi. Di sebuah ruangan restoran, Tiago Levon mengikuti Nathan Luis dengan sedikit malu dan berkata, Tuan Nathan, Huandan kecil ini memang hal yang baik, tapi, ditambah dengan status saya, orang-orang bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Mereka semua mengatakan bahwa saya membuat nama untuk diri saya sendiri, sengaja mengumpulkan uang, dan harga pil pelunasan kecil ini tidak bisa terlalu murah, yang membuat orang bahkan lebih mencurigakan. Tiago Levon juga tampak tak berdaya, siapa yang mengira bahwa dia, kaisar bawah tanah, akan mulai menjual sekarang. Jangan menjual pil di tanganmu sekarang, berikan saja,
tetapi kamu tidak bisa memberikannya secara diam-diam. Kamu mengadakan konferensi pers. Hanya orang-orang dengan aset lebih dari 50 juta yang dapat berpartisipasi. Saatnya tiba, orang-orang akan dipilih di tempat. Kirimkan saja pil ini. Nathan Lewis tahu bahwa dia perlu membangun momentum saat ini, dan dia perlu memberitahu semua orang bahwa pil ini benar-benar memiliki efek penyembuhan. Apakah semuanya dikirim? Ini, apakah itu akan terlalu boros? Petik 2. Tiago Levon merasa sedikit kasihan, lagi pula, dia tahu bahwa pil kecil ini semuanya seperti ramuan, dia memakannya sendiri, dan hasilnya adalah seperti kembali ke keadaan muda di usia 20-an, dan tubuh saya terasa sangat nyaman. Jangan takut sia-sia, selama Anda memberikannya, seseorang akan memakannya dan itu akan efektif. Jika Anda membantu kami mempromosikannya, pasar pasti akan terbuka. Selain itu, Anda dapat mengirim seseorang untuk melanjutkan untuk membeli bahan-bahan Anda sesuai dengan daftar yang saya berikan kepada Anda. Kata Nathan Lewis kepada Tiago Levon. Oke, saya akan menyebarkan berita sekarang, dan mengadakan konferensi pers ini di lobi restoran saya pada siang hari. Tiago Levon mengangguk dan berkata, "Yah, aku akan tinggal di sini besok pagi, ada sesuatu yang mencariku." Nathan Lewis memutuskan untuk melihat apakah konferensi pers dapat diadakan dengan sukses, dan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga terjadi. Meskipun pil ini dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, terutama untuk fungsi pria, itu bukan dewa untuk menyembuhkan semua penyakit, jadi Nathan Lewis ada di sini untuk mencegah penyakit khusus. Pil ini tidak berguna, pada saat itu, dia masih bisa membuat sebuah gerakan, dan itu juga dapat meningkatkan kredibilitas semua orang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dengan identitas seperti Tiago Levon, setelah berita itu tersebar, banyak pemimpin bisnis datang satu demi satu. Bagaimanapun, beberapa orang juga ingin mengambil kesempatan untuk bersama Tiago Levon. Pada siang hari, sudah ada puluhan orang di aula, masing-masing bernilai lebih dari 50 juta, mengobrol satu sama lain dan mendiskusikan pengembalian kecil Tiago Levon kali ini. Tuan Tiago adalah seorang master sosial. Mengapa Anda masih membuat Anda jungkir balik? Saya mendengar bahwa pil ini dapat memperkuat tubuh, memperpanjang umur, dan yang paling penting adalah membuat pria awet muda. Bagaimana bisa terdengar seperti ramuan Tuhan? Satu yang akan saya lihat dan beritahu, bagaimanapun, saya tidak begitu percaya, siapa yang bisa melihatnya, dan apakah itu berhasil. Menurut pendapat saya, Master Harimau harus berada dalam posisi yang ketat baru-baru ini, dan dia ingin menggunakan bantuan menjual atas nama, biarkan semua orang membayar sejumlah uang. Semua orang berbisik, tetapi tidak banyak orang yang percaya. Tiago Levon tidak melakukan ramuan di tempat pertama, bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki dewa ramuan di tangannya, dan lebih banyak orang berpikir bahwa ini adalah nama Tiago Levon untuk menghasilkan uang. Anda tidak bisa hanya mengambil pisau dan menyuruh semua orang untuk mengambil uang, itu akan menjadi perampokan. Sekarang Anda mengatakan Anda memiliki dewa di tangan Anda, dan kemudian menjualnya kepada orang-orang kaya dengan harga tinggi. Ini tidak ilegal, dan itu juga bisa menghasilkan uang. Adapun siapa yang peduli apa pil ramuan itu, mungkin itu pil gula. Tepat ketika semua orang berbicara, Nathan Lewis keluar. Dia benar-benar mendengar diskusi semua orang. Sekarang pendengaran dan penglihatan Nathan Lewis sudah berbeda dari orang biasa. Tuan Nathan. Setelah melihat Nathan Lewis, banyak pengusaha menyapanya dengan sopan. Lagi pula, di perjamuan yang diadakan oleh Garrison Serio, banyak orang telah melihat kemampuan Nathan Lewis. Dia adalah seseorang yang bahkan telah mengalahkan Sergio Firo, dan baik Garrison Serio maupun Tiago Levon sangat menghormatinya. Nathan Lewis sedikit mengangguk, sebagai salam. Setelah berbalik di antara orang banyak, Nathan Lewis memiliki rasa ukuran. Hampir semua pengusaha kaya ini memiliki penyakit, dan kebanyakan pria memiliki penyakit. Toh, seperti orang kaya ini, ketika mereka kaya, mereka akan berlebihan. Sekarang seiring bertambahnya usia, pasti akan ada masalah. Sekarang orang-orang ini memiliki penyakit kelamin laki-laki, bisa dikatakan nanti, toh efek penyembuhannya aspek ini adalah yang tercepat dan paling efektif. Mencolok, terlihat dan gamblang. Seseorang dari ibu kota provinsi. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan mata semua orang tertarik. Mereka semua ingin melihat, siapa di ibu kota provinsi yang bisa mendapatkan berita itu. Pintu aula didorong terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Pria dan wanita itu adalah Hilario Theo dan Sania Gwen. Awalnya,
Hilario Theo membiarkan Shania Gwen menemaninya berjalan-jalan. Dia mendengar bahwa Tiago Levon mengadakan konferensi pers untuk pembayaran kecil pil, jadi dia datang untuk menonton kegembiraan. Tuan Muda Hilario, ternyata Tuan Muda Hilario ada di sini. Melihat Hilario Theo datang, semua orang bergegas dan menyapa Hilario Theo. Anda harus tahu bahwa di depan keluarga Theo di ibu kota provinsi, keluarga kecil di Gruyères ini benar-benar tak tertahankan. Hilario Theo hanya mengangguk, dengan tatapan dingin, dia sama sekali tidak bisa melihat keluarga di tempat kecil seperti Gruyères ini. Tapi Shania Gwen berbeda, melihat begitu banyak petinggi kaya dan berkuasa datang untuk menyapa, seluruh tubuh Shania Gwen melayang, pinggangnya sangat lurus, dan wajahnya sedikit arogan. Nathan Louis melihat bahwa Shania Gwen tidak tahu kapan dia mendekati yang lain, dia tersenyum pahit dan siap untuk pergi. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sekarang. Mengapa dia tidak melihat Shania Gwen dengan jelas ketika dia masih kuliah? Untungnya, keduanya tidak menikah, atau dia akan mengenakan berperilaku buruk. Nathan Louis. Tetapi ketika Nathan Louis hendak berbalik dan pergi, Shania Gwen menemuinya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.